Selamat datang, di depan saya ada DJI Lito X1. Di video ini, saya akan menunjukkan pratinjau video dari perangkat ini. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan belajar cara menyalakan atau mematikan perangkat ini, cara mendaratkannya dengan aman, cara memulainya, serta cara mengatur beberapa mode kamera. Dan bagaimana mengelola fitur keselamatan seperti kembali ke rumah atau pendaratan darurat. Ikuti saya untuk mempelajari cara mengoperasikan perangkat Anda sebelumnya. Sebelum menerbangkan drone Anda, pastikan untuk membaca petunjuk dengan saksama agar memahami bahaya keselamatan dan cara mengoperasikan drone. Pertama, pastikan Anda sudah memiliki lisensi. Jadi pastikan Anda berada di lingkungan yang aman, tanpa orang atau hambatan yang dapat mengganggu penerbangan Anda. Ketiga, pastikan drone Anda sudah dirakit dengan benar dan baterainya terisi penuh. Mari kita mulai dengan urusan lisensi. DJI Lito X1 memiliki berat di bawah 250 gram. Jadi di Uni Eropa, Anda tidak memerlukan lisensi untuk mengoperasikan drone ini, tetapi disarankan untuk menyelesaikan kursus gratis secara online. Itu akan membantu Anda memahami bahaya keselamatan dan juga membantu Anda mengetahui kapan dan di mana Anda dapat menggunakan drone. Mari kita mulai dengan beberapa hal dasar. Drone ini dilengkapi dengan baterai yang memungkinkan Anda terbang selama 36 menit hingga 56 menit jika menggunakan baterai plus. Untuk mengoperasikan drone ini, Anda memerlukan smartphone Anda dan controller. Controller ini sudah termasuk dalam kotak aslinya. Dalam satu set lengkap, kita bisa menemukan drone, controller, beberapa buah baling-baling cadangan, satu buah obeng, dan buku petunjuk lengkap. Sekali lagi, pastikan untuk membaca petunjuk dengan saksama. Selanjutnya, sebelum lepas landas, periksa peta untuk memastikan zona yang akan Anda gunakan tidak sedang dibatasi sementara. Sekarang, mari kita mulai dengan spesifikasi drone ini. Sebelumnya, saya sudah membahas tentang daya tahan baterai. Dibutuhkan sekitar 1 jam untuk mengisi dayanya hingga penuh. Anda tidak bisa dengan cepat mengganti baterai jika Anda memiliki baterai cadangan. Kecepatan maksimum drone adalah 18 meter per detik dan ketinggian maksimum adalah 120 meter. Batas ini bisa dibuka jika Anda memiliki lisensi. Anda hanya boleh menerbangkan drone ini dalam garis pandang visual. Jika Anda ingin menerbangkannya lebih jauh, sekali lagi pastikan Anda sudah memiliki lisensi. Drone ini dilengkapi dengan berbagai sensor seperti LiDAR. Berkat adanya teknologi sensor LiDAR yang canggih ini, Anda bisa misalnya mencoba terbang langsung ke arah pepohonan dan drone ini akan secara otomatis mendeteksi serta menghindari rintangan yang ada di depannya. Drone ini juga memiliki fungsi seperti return to home atau return to launch start, sehingga ketika drone kehilangan lokasi, ia akan secara otomatis kembali ke titik peluncuran. Selain itu, drone ini sangat ringan dan dalam beberapa skenario, Anda bisa menerbangkannya di atas orang lain. Pastikan saja untuk tidak melakukannya terlalu dekat dan terlalu lama. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara merakit drone. Di segmen berikutnya saya akan menunjukkan caranya kepada Anda. Merakit drone, menghubungkannya dengan controller, cara menyalakannya, dan cara menghubungkan controller dengan smartphone. Mari mulai dengan cara menyalakan atau mematikan perangkat. Drone seharusnya otomatis menyala setelah sayapnya dibentangkan. Seperti yang Anda lihat, drone menyala secara otomatis. Untuk menyalakan controller, tekan tombol power sekali, lalu tekan lagi untuk kedua kalinya dan tahan. Sekarang, untuk menghubungkannya ke smartphone. Pada perangkat smartphone milik Anda, pastikan Anda sudah mengunduh dan menginstal aplikasi DJI Fly terlebih dahulu. Setelah aplikasi DJI Fly tersebut berhasil diunduh dan terpasang, buka penahan smartphone. Keluarkan kabelnya. Anda bisa memilih kabel Lightning atau USB-C, kabel USB-C.
Kabel-kabel tersebut sudah termasuk dalam paket asli. Pasang smartphone Anda dan kemudian hubungkan. Setelah terhubung, pastikan untuk mendaftarkan akun Anda dan drone akan otomatis dikenali oleh aplikasi. Sekarang, cukup pilih Go Fly dan semuanya sudah selesai. Terakhir, pastikan untuk melepas penutup gimbal. Sekarang, untuk menyalakan drone Anda, setelah memastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang aman dan drone sudah dirakit dengan benar. Anda hanya perlu mendorong kedua stick ke posisi bawah ke dalam, seperti ini. Untuk mematikan mesin, dorong stick kiri ke bawah dan tahan. Mode kemudi default drone adalah mode nomor 2, di mana dengan menggunakan stick kiri, Anda bisa menerbangkan drone ke atas, ke bawah, atau memiringkan ke kiri atau ke kanan. Dengan menggunakan stick kanan, Anda bisa menerbangkan drone ke depan, ke belakang, atau menggerakkan drone ke kiri atau ke kanan. Anda dapat mengatur mode kemudi di pengaturan dan kontrol. Pilih mode stick dan pilih mode 1, 2, 3, atau custom. Dan sekarang hal yang paling penting adalah lepas landas. Setelah menyalakan mesin, Anda bisa menekan tombol ini untuk mengaktifkan lepas landas otomatis, atau Anda bisa mendorong analog ini ke atas. Tapi lakukan dengan perlahan agar drone bisa lepas landas. Untuk mendaratkannya, pastikan Anda benar-benar berada di tempat yang aman untuk melakukan pendaratan. Lalu turunkan secara perlahan. Metode kedua untuk mendaratkan drone adalah dengan menekan tombol Return to Home pada controller Anda. Drone akan secara otomatis kembali ke posisi awal. Namun hal terpenting dari drone ini sebenarnya adalah kemampuan merekamnya. Berkat drone ini, kita bisa mengambil foto, merekam video, merekam time-lapse, merekam hyperspeed, slow motion, dan master recording. Untuk mengubah mode perekaman, tekan tombol rekam, tekan tombol di atas tombol rekam, lalu pilih foto, video, master, hyperlapse, dan panorama. Sekarang, untuk mulai merekam, Anda bisa menekan tombol merah di sini atau cukup tekan trigger. Selanjutnya, kita bisa melakukan zoom in atau zoom out. Tekan tombol 1 kali untuk memilih zoom 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau tekan dan tahan tombol ini untuk mengatur zoom secara manual. Pada akhirnya, Anda dapat mengubah orientasi video, pengaturan autofocus dan ISO, kecepatan rana, serta nilai EV, keseimbangan putih dan resolusi. Seperti yang Anda lihat di layar, kita dapat melihat visual dari kamera. Sebenarnya, perlu Anda ketahui bahwa kita bisa mengatur pergerakan kamera hanya dengan menekan tombol putar analog yang ada di bagian belakang pengontrol ini. Namun, tombol putar tersebut memiliki satu fungsi tambahan. Jika Anda menekan dan menahan tombol Fn lalu memutar knob, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilan. Drone ini memiliki 3 mode pergerakan. Cinema, normal dan sport. Mode cinema sangat cocok untuk pengambilan gambar sinematik yang lambat atau statis. Mode normal adalah mode normal dengan kecepatan maksimal 12 meter per detik. Sedangkan mode sport adalah mode dengan kecepatan maksimal 18 meter per detik. Namun dalam mode sport, penghindaran rintangan dinonaktifkan. Pastikan untuk menggunakannya dengan hati-hati.
Sekarang saya akan menunjukkan cara memeriksa zona pembatasan. Seperti yang Anda lihat di pojok kiri bawah, Anda dapat menemukan ikon peta kecil ini. Tekan ikon tersebut dan tekan lagi untuk menemukan zona pembatasan. Itulah mengapa kursus ini sangat membantu. Di sini Anda dapat menemukan informasi tentang di mana Anda bisa menerbangkan drone, area di mana Anda memerlukan izin khusus, atau di tempat yang benar-benar dilarang. Sangat penting untuk selalu mengecek kembali zona izin, karena zona tersebut dapat mengalami perubahan setiap hari dari waktu ke waktu. Saat Anda berada di sini, kita juga bisa menggunakan fungsi temukan drone saya, di mana jika Anda menekannya, Anda akan melihat lokasi terakhir drone Anda diketahui. Sekarang Anda juga dapat mengaktifkan lampu kilat, lampu, dan suara beep.